Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Rusmawati dari Lokal 4 Piaut A akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan idealisme dan realisme. Pertama, sejarah dan tokoh-tokoh aliran filsafat idealisme. Filsafat idealisme secara umum disebut sebagai filsafat abad 19. Namun sebenarnya konsep-konsep idealisme sudah ada sejak abad 4 Masehi, yaitu dalam sejarah ajaran Plato. Plato mempercayai bahwa segala sesuatu yang dapat diindrai adalah kenampakan semata. Realitas yang sesungguhnya adalah ide-ide atau bentuk-bentuk asal dari kenampakan itu. Ide-ide itu merupakan dunia universal abadi yang tidak berubah. Tokoh-tokoh dalam aliran filsafat pendidikan yaitu Plato. Plato merupakan salah seorang filsafat yang berasal dari Yunani kuno yang mempunyai pengaruh kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ia juga dianggap sebagai pelopor dan filsafat idealisme yang mengagungkan nilai pengetahuan dan keadilan. Konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang digagas oleh Plato dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengetahuan yang bersifat indrawi, merupakan kesan-kesan yang bersifat sementara dan senantiasa dapat berubah. Pengetahuan yang bersifat kejiwaan, pengetahuan yang sifatnya hanya dapat melahirkan kebijaksanaan dan keabadian nilai. Kedua, elea. Filosofi elea adalah filosofi yang mengatakan bahwa yang ada itu satu, tidak ada yang seluk-beluk, dan tidak ada yang berubah-ubah. Apa yang tampak pada panca indera itu bukanlah yang sebenarnya, melainkan rupanya saja. Yang ada dalam kebenarannya tidak dapat diketahui dengan penglihatan saja, melainkan dengan pikiran yang memperhatikan. Yang ketiga, Hegel. Hegel mengatakan bahwa sejarah dapat dikatakan belum berakhir dalam artian bahwa masih ada hari depan karena peristiwa-peristiwa masih berlangsung. Namun sebaliknya ia juga mengatakan bahwa sejarah sudah mencapai masa akhir dalam artian tidak ada lagi penemuan-penemuan yang baru. Sejarah telah mencapai puncaknya pada abad ke-19. Sejarah juga dapat mengulangi bentuk-bentuk dan tahap-tahap yang lainnya. Yang keempat, Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman kita berada dalam bentuk-bentuk yang ditentukan oleh perangkat indrawi kita. Maka hanya dalam bentuk-bentuk itulah kita menggambarkan eksistensi segala hal. Kelemahan dari pendapatnya ini adalah Kant menentang pengalaman yang tidak indrawi atau tidak bisa disebut dengan metafisik, sehingga seorang tidak dapat menggambarkan eksistensi sesuatu. Yang kelima, David Hume. David Hume merupakan filosof pendidik idealisme subjektif. Ia berkata, kalau saya memasuki diri saya sendiri, maka saya jumpai bermacam pengertian, bermacam-macam gambaran tentang benda. Dengan kata lain, ia berpendapat bahwa filsafat pendidikan idealisme itu merupakan pandangan yang menganggap atau memandang ide itu sebagai primer atau materi itu sebagai sekunder. Dengan kata lain, materi berasal dari ide itu atau diciptakan oleh ide itu sendiri. David Hume juga mengklaim bahwa realitas objektif harus menolak sekalipun pikirannya sendiri dan menegaskan eksistensinya sendiri sebagai tidak lebih daripada rangkaian sensasi ataupun kesan. Yang keenam, Al-Ghazali. Al-Ghazali termasuk dalam kelompok sufistik yang banyak menaruh perhatian terhadap pendidikan. Hal ini disebabkan karena ia sangat menekankan pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, seorang anak itu tergantung pada orang tua. Bagaimana cara orang tua itu mendidik anaknya tersebut? Karena hati seorang anak itu bersih, murni, layaknya 9 permata. Hal tersebut sejalan dengan pesan Rasulullah SAW, yakni bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan bersih. Kedua orang tuanya yang menyebabkan anak itu masuk Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Pengertian dan konsep secara umum tentang idealisme. Pengertian idealisme. Idealisme merupakan sistem filsafat yang telah dikembangkan oleh para filsuf di barat maupun di timur. Di timur, idealisme berasal dari India kuno, dan di barat idealisme berasal dari Plato, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Dalam pengertian filsafati, idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran, roh, atau jiwa daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Pandangan-pandangan umum yang disepakati oleh para filsuf idealisme yaitu jiwa adalah unsur paling penting dalam hidup. Yang kedua, hakikat. Yang ketiga, konsep pendidikan menurut aliran idealisme sebagai itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lain. Konsep filsafat umum idealisme yang pertama ada metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari untuk membahas hakikat realitas atau segala sesuatu yang ada secara menyeluruh.
Yang kedua, hakikat realistis. Para idealis mengklaim bahwa hakikat realitas bersifat spiritual atau ideal. Bagi penganut idealisme, realitas diturunkan dari suatu substansi fundamental, adapun substansi fundamental itu sifatnya non-material, yaitu pikiran, spirit, atau roh. Benda-benda yang bersifat material yang tampak nyata sesungguhnya diturunkan dari pikiran, jiwa, atau roh. Lalu hakikat manusia, menurut para filsuf idealisme bahwa manusia hakikatnya bersifat spiritual atau kejiwaan. Menurut Plato, pada manusia memiliki 3 bagian jiwa, yaitu nous atau akal pikiran yang merupakan bagian rasional, yang kedua tomus sebagai atau kebenaran, dan epitumia keinginan, kebutuhan atau nafsu. Dan ketiga bagian jiwa tersebut akan muncul salah satunya yang dominan. Yang kedua, filsafat pendidikan realisme. Pertama, sejarah dan tokoh-tokoh aliran filsafat realisme. Sejarah aliran realisme ini muncul didominasi oleh tokoh yang berasal dari Prancis. Hal ini karena Prancis adalah negara dengan kebudayaan seni dan paling baik pada masa itu. Pada mulanya, untuk memajukan bidang seni, Akademi Seni Prancis menetapkan standar untuk karya seni di seluruh Eropa. Caranya adalah dengan memberikan pelatihan kepada seniman muda yang berbakat dan memilih karya-karya terbaik untuk dipamerkan di The Paris Salon yang merupakan galeri yang bergensi. Tema tersebut juga menjadi tolak ukur penilaian seni lukis. Adapun untuk tokoh kalangan atas dinilai sebagai tema yang terbaik diikuti dengan tema pemandangan dengan benda mati. Tokoh aliran realisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, Gustave Courbet. Tokoh aliran realisme yang pertama ini adalah pelukis asal Prancis yang memimpin gerakan realisme di pertengahan abad ke-19. Courbet menolak gaya klasik konvensi akademik seni Prancis dan romantisme yang ada pada masa sebelumnya. Yang kedua, Thomas Eakins. Thomas Eakins adalah pelukis sekaligus pemahat dan berasal dari Amerika Serikat. Dia memperdalam ilmu seninya di Eropa, tepatnya di Sekolah Seni Rupa Pennsylvania. Ia merupakan menjadi profesor seni rupa di Pennsylvania dan membuat berbagai karya seni lukis. Yang ketiga, Jean-François Millet. Tokoh selanjutnya adalah Jean-François Millet yang juga merupakan pelukis Prancis. Ia turut andil dalam mendirikan sekolah Barbizon di Prancis. Dari kedermawanannya tersebut, ia dikenal dengan seniman yang menyukai kehidupan sederhana, berbeda dengan seniman lain pada masa itu. Yang keempat, Edouard Manet. Pelukis yang satu ini adalah seorang yang pertama melukis kehidupan modern. Tokoh ini tidak hanya berperan penting dalam aliran realisme, tetapi juga transisi ke aliran impresionisme. Manet lahir dari kaum kalangan atas dan koneksi politik yang kuat, namun dia lebih memilih untuk bergelut di dunia seni lukis. Yang kedua, pengertian dan konsep umum realisme. Realisme adalah pendapat atau pandangan bahwa semua benda yang tampak itu adalah nyata, real, bukan hanya bayangan. Realisme bersifat objektif, tersusun atas materi dan hukum alam. Yang ketiga, konsep pendidikan menurut aliran realisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lain. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.